Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Indi di acara Games Aksi Nekat. Saat ini saya berada dalam warung apresiasi Bulungan dan sudah terdapat banyak sekali cowok-cowok yang lucu-lucu dan yang udah berani untuk menghadapi tantangan dari kita. Hadiahnya, handphone LG atau uang cash. Halo, selamat malam. Di antara mas-mas ada yang Halo pemirsa, kembali bersama saya Melanie Putria dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Recheck. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebritis di tanah air. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat mengikuti informasi terbaru dari dunia selebritis, termasuk game spesial ulang tahun Aksi Nekat Cek dan Recheck. Nah pemirsa, kita ikuti kilasannya. Ferry Irawan, Desi Ratnasari, Anya Dwinov, serta Jen Salimar masuk dalam kategori artis materialistis alias matre versi tayangan bantal. Bagaimana reaksi para artis tersebut? Jangan lewatkan pula perkembangan terbaru persidangan kasus VCD porno kamar mandi. Senin kemarin Femi Permatasari diminta untuk memberi keterangan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aktor Anwar Fuadi terlihat serius mencalonkan dirinya sebagai presiden. Senin kemarin Anwar mengembalikan formulir dirinya ke DPP Golkar. 4 artis Indonesia dikategorikan sebagai artis materialistis alias matre versi tayangan bantal di RCTI. 4 artis itu adalah Ferry Irawan, Jen Salimar, Anya Dwinov, dan Desi Ratnasari. Hal ini tentu saja mendatangkan reaksi dari artis yang disebutkan namanya itu. Gila banget sih. Wah gila, kejam banget yang bilang sampai gue matre. Sekarang gini aja deh, kalau sampai ada yang berani bilang gue matre, faktanya apa? Gue tantangin. Jujur waktu pertama kali gitu ngelihat gitu disebutkan oleh Miss Bantal Anya Dwinov dan Jen Salimar, aku yang hah? Langsung ketawa ngakak loh. Kalau dibilang matre kayaknya enggak, tapi kalau sebagian masyarakat atau orang-orang bilangnya segitu ya silahkan, itu hak mereka. Itulah isu utama Cek dan Recheck kali ini. Anda dapat mengikuti kelanjutan beritanya setelah merecek yang satu ini. Ini mungkin sebuah fakta yang cukup mengejutkan yang disampaikan oleh sebuah tayangan tengah malam di RCTI, Bantal. Tayangan tersebut menyebutkan 4 nama artis Indonesia yang masuk kategori materialistis atau matre. 4 artis tersebut adalah Ferry Irawan, Jen Salimar, Anya Dwinov, serta Desi Ratnasari. Fakta ini tentu saja membuat artis yang bersangkutan merasa terkejut dan mempertanyakan di mana ukuran materialistis yang diberikan kepada mereka. Cewek matre, ke laut aja. Miss Bantal kalau lagi bahagia emang suka nyanyi-nyanyi gitu. Miss Bantal kayaknya punya... Pemirsa, 3 artis kita masing-masing Jen Salimar, Anya Dwinov, dan Ferry Irawan sepertinya kebakaran jenggot ketika namanya disebut sebagai artis materialistis atau matre di acara Bantal hari Rabu 30 Juli lalu di RCTI. Seperti yang telah disiarkan RCTI dalam acara Bantal itu, tema yang diangkat pada episode kali itu adalah menyoal materialistis di tengah masyarakat. Dalam segmen yang dipandu oleh Miss Bantal lantas menyebutkan sejumlah nama artis yang tergolong materialistis. Di sana disebut nama Jen Salimar, Anya Dwinov, dan Ferry Irawan, serta tidak ketinggalan ada juga nama Desi Ratnasari. Tidak jelas benar apa tolok ukur Miss Bantal menyebut keempat nama artis itu sebagai artis materialistis atau matre. Namun, terkait dengan masalah ini, para artis yang telah disebut-sebut sebagai artis matre itu mengaku sangat terkejut dan bertanya-tanya apa ukuran materialistis yang dialamatkan kepada mereka itu. Waktu pertama kali ngeliat acara itu, kaget men gitu. Mana di situ aku kan digabungkan. Nah, karena ini khusus saya gabungkan kan, kata si Miss Bantal ini disengaja digabungkan sebagai cewek matre. Di situ aku langsung nangkep, oh gue disebut cewek matre gara-gara kasus yang kemarin nih gitu kan. Aku langsung nangkepnya ke situ. Dalam kasus ini Mas Eri ya. Kalau aku mau bilang aku dekat sama Mas Eri dengan alasan materialistis gitu ya. Weh, kenapa tak lepas kowe gitu loh. Tapi aku pikir nggak masuk akal lah alasannya cewek matre karena seorang Eri Prakasa kayaknya. Nah, masih banyak yang lebih kaya. Saya dibilang cowok matre ya silahkan, mau bilang saya playboy ya silahkan, itu hak setiap orang untuk menilai masing-masing kan. Cuma maksud saya di sini kalau saya dibilang matre kayaknya enggak, karena istri saya juga pasti dia yang lebih tahu kan saya gimana orangnya.
Gue bilang gila. Kenapa gue bilang gila? Karena selama ini gue tidak pernah merasa gue matre. Gue apapun gue cari sendiri, gue mobil gue beli sendiri, gue usaha, gue syuting sana sini buat apa? Kalau gue matre gue cari aja cowok yang kaya. Apa susahnya sih? Lu tanya aja, boleh tanya deh mantan-mantan gue ada nggak yang tajir? Nggak ada. Walaupun Miss Bantal ketika penayangan acara Bantal episode Rabu 30 Juli 2003 lalu tidak menspesifikan ukuran dari materialistis itu, namun tertangkap kesan kalau para artis yang disebut matre itu memang memiliki pasangan yang sangat sukses dan kaya raya. Misalnya saja Miss Bantal dengan gaya bicaranya yang menggoda menyebutkan kalau Anya Dwinov dan Jen Shalimar dulu dikabarkan pernah memperebutkan seorang pengusaha untuk menjadi kekasihnya. Ferry Irawan begitu juga disebutkan memiliki potensi matre karena istrinya Novi tergolong kaya raya. Ini terbukti dengan adanya sejumlah perusahaan yang Novi pegang secara pribadi. Kalau berangkat dari situ nggak tahu karena memori saya yang masa-masa lalu udah dihapus gitu. Jadi yang ada di memori saya itu adalah sekarang bagaimana saya membina hubungan rumah tangga dan bagaimana saya membina satu hubungan habluminanas, habluminallah. Jadi hubungan antar manusia baru hubungan dengan Allah itu sendiri gitu. Jadi yang saya pikirkan sekarang itu aja. Mentang-mentang dia itu pengusaha terus dia gitu, gue kenal sama dia terus gue dibilang matre, sorry aja. Temen gue banyak yang tajir men, banyak banget. Kalau emang aku disebut cewek matre, tanya Eri tuh udah aku ambil apa aja sih dari dia, apakah dia sudah memberikan aku mobil, apakah dia sudah memberikan aku rumah, atau mungkin sekedar deposito saja. Tanya langsung gitu. Kira-kira apakah mereka tahu kenapa pihak pengelola acara itu menyebut nama mereka sebagai artis matre? Nggak tahu. Semua orang kan bisa aja dibilang, dia tuh playboy, dia tuh ini. Padahal belum tentu yang orang dibicaranya aja nggak tahu. Orang dibicaranya aja nggak ngerasa. Ya mungkin berusaha untuk ngejatohin gue dengan cara ini nggak berhasil, dengan cara itu nggak berhasil, mungkin dengan cara ini berhasil, tapi ya balik lagi ke atas lah. Aku kadang-kadang kalau bercanda sama teman-teman, baik yang dari kalangan selebritis maupun yang non selebritis gitu ya. Kalau ditanya soal pasangan, kan bilang, "Anya mana sih pasangan lo?" Aku bilang ada yang bisa menuhin dompet gue atau enggak, kayak gitu-gitu bercandanya gitu loh. Tapi kalau memang orang-orang menanggapkan serius dari itu ya terserah gitu. Terhadap hal ini, apakah mereka merasa dirugikan atau tersinggung disebut matre? Udah capek lah, ngapain tersinggung gitu loh, nggak ada untungnya tersinggung sih. Bagus lah. Jadi ya buat cowok-cowok yang mungkin percaya kalau gue nih matre, ya udah jangan deketin gue deh. Saya nggak mau mencari masalah dengan orang-orang. Keterkejutan para artis itu terhadap acara Bantal yang telah menyebut diri mereka matre sepertinya wajar dan manusiawi. Mengingat sebelumnya pihak Indomugi Pratama selaku rumah produksi yang menggarap acara itu belum melakukan konfirmasi terhadap mereka. Apa kriteria yang Indomugi Pratama pergunakan dalam menggolongkan para artis itu matre? Kalau ditonton secara penuh tayangan itu, mungkin yang 5 orang yang kita sebutkan di situ tuh tidak ada keberatan gitu, karena intinya adalah kasarnya 5 orang itu adalah di say hello kan oleh si Miss Bantal. Kita tidak bilang bahwa 5 orang yang kita sebutkan itu adalah materialistis atau apa, tidak gitu loh. Makanya coba tonton deh tayangannya gitu loh. Kalau sudah tonton tayangannya pasti mungkin ini namanya juga bercanda gitu, dan data-data yang kita tampilkan di situ memang data udah ada. Kita tidak membuat opini atau tidak membuat gosip baru. Kita hanya merefresh aja gitu loh mengenai kejadian-kejadian pada artis tersebut. Pemirsa, sebentar lagi kita akan mengikuti tayangan spesial ulang tahun Cek dan Recheck Aksi Nekat Rezeki Oke. Indi yang sedang berada di kafe warung apresiasi Bulungan akan segera menantang tamunya untuk beraksi nekat bergaya layaknya di pantai. Siapa pria yang berani senekat itu? Segera kita temui Indi. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Indi di acara Games Aksi Nekat. Saat ini saya berada dalam warung apresiasi Bulungan dan sudah terdapat banyak sekali cowok-cowok yang lucu-lucu dan yang udah berani untuk menghadapi tantangan dari kita. Hadiahnya handphone LG atau uang cash. Halo, selamat malam. Di antara mas-mas ada yang berani untuk tantangan nggak? Apa tuh? Apa? Tantangan apa? Oh, kita nggak bisa kasih tahu dulu. Berani nggak? Gimana ya? Ada hadiahnya loh. Gimana? 2 orang, 1 orang? Saya sih pengennya milih mas ya. Kenalan dulu. Nama saya Indi. Dino.
Oke, Mas Dino bisa ke depan? Ya, sekarang. Oke. Mas, berani tantangan nggak? Apa tuh? Kita ngomong tahu sekarang. Berani nggak? Boleh. Oke deh, namanya siapa?